Selamat pagi adik-adik. Pagi. Gimana kabarnya? Kakak harap adik-adik tetap jaga kesehatan di rumah ya. Nah, adik-adik, pada minggu biasa yang ke-27 ini kita akan bersama-sama mengikuti PIA dengan kakak-kakak PIA di Gereja Santo Antonius Padua, Kota Baru. Nah, adik-adik, supaya lebih semangat, mari adik-adik kita bangkit berdiri, kita akan bernyanyi, kita akan bergoyang bersama kakak Rea. Yuk adik-adik kita nyanyi lagu Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga saya tadi malam. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga saya tadi malam. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Nah, adik-adik, kita sudah bergoyang bersama, kita sudah bernyanyi bersama. Oleh karena itu, untuk memulai rangkaian PIA pada pagi hari ini, marilah adik-adik kita hening sejenak, kita ambil posisi untuk berdoa. Kita tutup mata dan juga lipat tangan. Nanti kakak akan memulai berdoa, kakak akan memimpin doa dan adik-adik bisa mengikutinya. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih karena kami anak-anak-Mu boleh mengikuti PIA. Ya Bapa, berilah kami berkat-Mu supaya PIA pada pagi hari ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Yuk adik-adik kita nyanyi lagu Yesus Pokok. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah
pagi adik-adik. Pasti makin semangat ya karena kita mau baca kitab suci. Tapi sebelum membaca kitab suci, kita tepuk semangat dulu biar semangatnya semakin menggebu-gebu. Oke? Masih ingat tepuk semangat kan? Masih kan? Kalau ingat tepuk semangat itu pasti pada ingat sekolah minggu ya. Biasanya ya hari Minggu 8:30 kita di ruang GKS. Tapi apalah daya, kita tepuk semangat via online aja ya. Tapi beneran adik-adik praktekin di rumah ya. Coba. Tepuk semangat. 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 Uwi uwi. Uwi uwi. Biar. Yeay. Gimana semangatnya? Semakin semangat bukan jika tadi sudah menari, bernyanyi bersama Kak Reanita dan Kak Renata. Kali ini Kak Jeje ingin mengajak adik-adik untuk membaca kitab suci. Jika bulan September kemarin itu adalah bulan kitab suci nasional, sekarang itu bulan Oktober, tapi adik-adik tetap harus rajin membaca kitab suci ya. Oke? Dipersiapkan dulu kitab sucinya. Tara, ini kitab suci Kak Jeje dari kecil nih sampai sekarang. Siapa yang punya kitab suci dari kecil udah dikasih sama orang tuanya? Angkat jarinya. Yeay. Disimpan baik-baik ya sampai besok dewasa. Pokoknya satu untuk selamanya. Ya. Kita siapin ya. Bacaan minggu ini Kak Jeje ambil dari bacaan yang kedua. Dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Nih, di kitab suci bagian belakang ya. Nih. Oke, sudah. Lalu ayatnya, sebelum ke ayatnya biasanya apa dulu adik-adik? Betul, bab dulu Kak. Bab berapa? Bab 4. Nih ya, bab 4. Angkanya itu yang besar. Nih, bab 4. Oke. Udah ketemu belum? Sudah ya. Bab 4 ayat 6. Nih, angkanya yang lebih kecil lagi. Ayat 6 sampai dengan 9. Sudah siap? Sudah menemukan belum? Dibantu ya sama orang tua atau kakaknya di rumah. Oke? Yuk, siap-siap baca kitab suci. Nih, kita baca sama-sama ya. Bacaan diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Nah, itu tadi bacaan kitab sucinya minggu ini. Ada berapa ayat adik-adik? Hayo, coba kita hitung sama-sama ya. Ayat 6, 7, 8, 9. Berarti ada berapa? Ada 4 ayat. Iya. Yeay, belajar menghitung ya.
sudah membaca kitab suci, sekarang Kak JJ ingin mengajak adik-adik untuk mendongeng. Simak ya dongengnya itu. Masih semangat kan? Perlu tepuk semangat lagi enggak? Coba kita tepuk semangat lagi ya. Tepuk semangat. 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 Wih, wih. Wih, wih. Hop, biar. Ya, kita mau mendengarkan cerita. Nih, Kak JJ udah punya 2 tokoh cerita. Kira-kira siapakah itu? Ya ampun, Kak JJ kan belum dikasih tahu. Kok udah ditanyain? Nah, ini nih. Tara. Siapa nih namanya Kak JJ? Namanya si Biru. Satunya siapa Kak JJ? Ada si Pink. Ya. Kalau adik-adik lebih suka yang warna apa? Biru atau pink? Kalau Kak JJ suka dua-duanya. Ini warna favorit Kak JJ. Kalau warna favoritnya adik-adik apa? Nah, ini si biru, ini si pink ya. Kak JJ mau bercerita. Dengerin baik-baik ya. Oke? Nah, si biru nih. Si biru itu anaknya rajin sekali belajar. Tiada hari tanpa belajar. Belajar, belajar, dan belajar. Si biru ini pintar dan selalu mengerjakan tugas tepat waktu. Si biru. Hari ini ada tugas, aku mau kerjain biar membuat orang tuaku itu bangga dan guruku itu kagum sama aku. Aku harus ngerjain tugas, harus dapat nilai 100, harus. Si biru pun mengerjakan tugas dengan penuh kerja keras dan semangat tanpa henti. Pokoknya harus betul 100%, tidak ada yang salah. Kerjakan. Ayo. Sudah jam 9 malam, kurang 1 soal lagi yang belum diselesaikan. Tapi si biru tidak menghiraukannya. Tapi harus kerjakan. Ya, Di pikiran si biru hanya mengerjakan tugas agar membuat orang tuanya bangga dan guru pun tersanjung terhadap si biru. Berbeda kisah jika si pink. Si Pink anaknya rajin belajar, tetapi ketika dia ingin memulai belajar, tidak lupa disertai dengan berdoa, memohon harapan, mengucapkan syukur kepada Tuhan. Si Pink mulai belajar, dia tidak lupa untuk berdoa, membuat tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, si Pink mau belajar. Berkatilah dan sertailah Pink dalam mengerjakan tugas agar si Pink diberikan kemudahan dalam mengerjakan tugas ini. Berkatilah Pink ya Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Si Pink pun mulai mengerjakan tugas dengan semangat. Sedikit demi sedikit si Pink bisa mengerjakan soal-soal itu dengan baik. Si Pink tidak terlalu ambisi, tapi dia yakin bahwa adanya usaha dan campur tangan Tuhan bahwa semuanya dapat dikerjakan dengan baik. Setelah 1 tahun kemudian, si Pink dan si biru akhirnya mau kenaikan kelas. Upacara pun dimulai untuk membagi rapor. Si Pink dan si biru ini ternyata teman satu kelas dari dahulu. Mereka bersaing secara sehat. Di pagi harinya, sebelum upacara dimulai, si Pink berjalan di lorong sekolah, bertemu dengan si biru. "Halo biru, apa kabar?"
kabarku baik-baik saja. Bagaimana dengan kamu? Ya, kabarku baik nih. Kira-kira siapa ya di kelas yang juara 1? Pasti aku. Dengan sombong, si biru mengatakan bahwa si birulah sang juara, pemenangnya, karena sudah belajar dengan giat dan penuh kerja keras. Ya, kita lihat saja nanti si biru siapa juara 1, 2, 3. Yang penting kita sama-sama sudah memberikan yang terbaik dalam 1 tahun ini ya. Oke. Upacara pun digelar. Si biru dan si pink saling bersampingan. Waktunya dibacakan. Tak disangka-sangka, rasa dakdikduk menunggu pengumuman itu bercampur aduk. Siapa ya yang menang? Siapa ya yang juara? Takut nih gak naik kelas. Pengumuman pun dibacakan oleh bapak dan ibu guru. Ternyata juara satunya adalah si pink. Si pink juara 1. Terus si birunya berkecil hati karena dia sudah berusaha keras belajar mati-matian biar membanggakan orang tua. Tapi sepertinya apa yang dia kerjakan sia-sia. Meskipun si biru ini juara 2, tapi dia kurang menerima. Si pink pun menyemangati si biru. Halo biru, selamat ya sudah juara 2. Muka murung nih si birunya. Terima kasih pink, selamat ya buat kamu. Harusnya aku tuh yang juara 1. Si pink menjawab, iya, tidak apa-apa, kita bersaing secara sehat ya. Kita akan belajar bersama-sama. Jangan lupa selalu berdoa ya. Oke. Mereka pun pulang bersama-sama. Nah, adik-adik, jadi dari cerita tadi kita boleh belajar penuh dengan kerja keras agar sesuai dengan harapan yang kita mau. Tapi adik-adik jangan lupa untuk berdoa. Berdoa itu adalah sesuatu hal yang paling penting dan utama, karena berdoa itu sungguh-sungguh nyata. Jadi adik-adik jika memiliki harapan nanti didoakan setiap hari ya, karena harus seimbang antara doa dan juga bekerja keras untuk belajar. Oke adik-adik, siap untuk belajar dan berdoa setiap hari kan? Siap, pasti. Mantap. Kita lanjut ke kreativitas yuk. Sebelum ke kreativitas, kita bernyanyi dulu. Oke, kita bernyanyi. Ayo adik-adik kita nyanyi lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Adik-adik, nah hari ini kakak mau ngajak adik-adik membuat satu kreativitas, yaitu tentang membuat bunga harapan. Nah bunganya seperti ini ya adik-adik, dan doanya itu di sini. Nah kata kunci dari bunga harapan kita ini adalah kakak ambil dari ayat kitab suci, yaitu bacaan kedua hari ini, yaitu Filipi bab 4 ayat 6 yang berbunyi, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah itu kata kuncinya ya adik-adik, diingat.
Nah, untuk membuat ini kita perlu menyiapkan bahan-bahannya. Ada apa aja nih? Yuk, langsung aja. Bahan yang pertama itu ada kertas origami. Nah, ini kertas origaminya. Kemudian ada double tip, ada gunting, ada spidol, pensil, ada lem, ada stick es krim, ada jangka, ada penghapus, dan terakhir ada koin Rp500. Nah, langkah pertama untuk membuat bunganya, pertama-tama kita akan membuat lingkaran bunganya. Lingkaran bunganya seperti ini. Nah, seperti ini ya adik-adik. Agar lingkarannya rapi seperti ini, adik-adik menggunakan jangka tadi ya, membuat lingkarannya. Nih, menggunakan jangkanya tadi. Tapi kalau seandainya di rumahnya tidak ada jangka atau jangkanya kebetulan hilang atau rusak, adik-adik boleh menggunakan double tip ini tadi. Jadi caranya cukup ditempelkan pada kertas origaminya tadi, kemudian adik-adik menggaris mengikuti lingkaran double tipnya seperti ini. Jadi seperti ini ya. Dan bentuknya akan seperti ini. Nah, sudah jadi ya. Kemudian langkah kedua, kita akan membuat kelopaknya. Kelopaknya nanti akan seperti ini adik-adik. Nah, kelopaknya ini akan lebih kecil dari lingkaran yang besar tadi ya adik-adik. Nih. Nah, membuat kelopaknya ini juga menggunakan jangka tadi. Atau kalau tidak, kakak punya alternatif lain, menggunakan koin Rp500 tadi. Nah, adik-adik kembali cukup mengikuti garis ataupun lingkaran koin Rp500 ini seperti ini, ditempelkan. Jangan lupa disinggungkan sedikit, didekatkan dengan lingkaran yang besar tadi, kemudian digaris seperti ini. Nah, jadi seperti ini adik-adik. Setelah jadi seperti ini, langkah selanjutnya kita akan menggunting. Nah, nanti akan seperti ini adik-adik setelah digunting. Nah, ini bunganya sudah jadi, kelopaknya sudah jadi. Nah, untuk membuatnya lebih cantik atau lebih menarik, adik-adik boleh menambahkan warna lain di kelopak ini. Misalnya seperti ini, kakak menggunakan warna pink. Seperti ini pertama-tama kakak membuat lingkaran itu sebesar dengan kelopaknya tadi ya adik-adik, menggunakan koin tadi. Nah, ini ditempel di sini menggunakan lem tadi ataupun double tip. Nah, setelah itu nanti akan jadi seperti ini adik-adik. Ada warna pink, biru, kuning, dan merah. Nah, setelah jadi kelopak bunganya, kita akan membuat daun. Daunnya itu tergantung adik-adik membuatnya seperti apa. Warnanya juga selera adik-adik. Ini kakak menggunakan kertas origami berwarna biru. Pertama-tama kakak gambar daunnya, kemudian kakak gunting. Jadi ini pola daunnya boleh adik-adik buat sesuka adik-adik ataupun yang sebisa adik-adik. Semangat ya. Nah, selanjutnya kita akan menempelkan bunga dan daun tadi pada stick es krimnya. Dan nanti akan jadi seperti ini, tada. Nah, seperti ini ya adik-adik. Ini sticknya ditempelkan pada kelopaknya menggunakan double tip biar lebih kuat ya adik-adik, dan daunnya tadi. Nah, seperti ini. Nah, setelah ditempel adik-adik membuat. Nah, karena tadi kan satu kata kunci kita tadi diambil dari Filipi bab 4 ayat 6 yang mengatakan kita boleh menyatakan keinginan kita, permohonan kita kepada Allah. Nah, karena itu kakak mau mengajak adik-adik untuk menulis harapan-harapan adik-adik saat ini, keinginan-keinginan ataupun kerinduan adik-adik saat ini di kelopak bunganya. Jadi di sini kakak pengen, misalnya ya contoh kakak pengen sehat, terhindar dari wabah virus corona ini. Kemudian kakak pengen sekali bermain bersama teman-teman kakak lagi. Kemudian kakak pengen sekali bisa ke gereja lagi, mengikuti sekolah minggu lagi bersama-sama adik-adik. Kemudian mengikuti doa lingkungan dan banyak lagi kegiatan yang ingin kakak lakukan di luar. Nah, jadi adik-adik tulis seperti ini ya, cukup singkat-singkat saja ya adik-adik. Nah, setelah itu, setelah membuat harapannya, adik-adik membuat doa singkat dari harapan adik-adik di sini.
dirangkum seperti itu adik-adik. Dijadilah doanya di tengah-tengah ini, di inti bunganya tadi. Seperti itu adik-adik, selamat mencoba ya. Dan nanti jangan lupa setelah jadi bunganya seperti ini, adik-adik simpan di kamar, di dekat meja belajarnya, ataupun ditempel. Jadi suatu saat atau di hari-hari lain adik merasa gelisah, merasa takut, ataupun punya keinginan lain, adik-adik ingat ini dan kembali berdoa kepada Tuhan. Jadi ini mengingatkan kita, apapun yang menjadi keinginan kita, harapan kita, kita berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongannya. Seperti itu ya adik-adik, selamat mencoba. Dadah. Ayo adik-adik kita nyanyi lagu Kudaki Daki. Kudaki daki 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 gunung yang tinggi, ku turun 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 lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena kaulah Yesusku. Ku terbang 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 luar angkasa, ku selam 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 dalam samudra, ku dayung 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 perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena kaulah Yesusku. Nah, adik-adik terima kasih atas partisipasi adik-adik pada PIA pagi hari ini. Nah, adik-adik semoga apa yang sudah disampaikan oleh kakak-kakak PIA dapat berguna bagi adik-adik dan bisa adik-adik terapkan di lingkungan. Nah, untuk menutup rangkaian PIA pada pagi hari ini, hendaknya kita ambil sikap baik, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita akan berdoa. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas penyertaan-Mu. Ya Bapa, semoga PIA pada hari ini dapat berguna bagi kami, dan kami juga selalu sehat dan ceria. Bapa, kami mohon penyertaan-Mu untuk kami anak-anak-Mu, supaya kami selalu menjadi utusan-Mu. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra,
dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Terima kasih adik-adik, sampai jumpa di sekolah minggu berikutnya. Dadah. Yuk adik-adik kita nyanyi lagu Jalan Serta Yesus.